kelihatan. Oh maksudnya kita ngajar nerapin deep learning kayak mana kelihatannya gitu. Ya kalau pas masih belajar tuh ya, kan kalau deep learning juga lebih banyak siswa sih sebenarnya aktif kan di pelajarannya. Kalau di sini ada beberapa kelas itu kan ini nggak bisa nerapin ini sebenarnya di realitanya ya, di realita belajarnya. Jadi misalkan ada dari 3 kelas, ya 2 kelas bisa kita ajarin yang pakai deep learning kayak kita sering itu mancing potensi anak. Kayak kalau kita ngomong itu pertanyaan pemantiknya. Nah, jadi kita kasih pertanyaan mereka bisa menggali sampai mana nih. Nah, itu enggak di semua kelas tuh atau semua murid itu kita bisa terapin itu. Kelas sendiri apa Pak spesifik kayak kan jadi ada jurusan tertentu Kalau saya kebetulan karena ngajarin TKJ sama SPL, 2 jurusan itu yang bisa diterapkan. Jadi dari itu pun dalam satu kelas nih misalkan ya misalkan 80% anak bisa nih kita pakai metode yang ini, 20% tuh nggak bisa. Jadi kadang dalam satu kelas ya kalaupun dalam bentuk fisiknya lah ya, bentuk perangkat yang kita pakai deep learning, tapi pas penerapannya, implementasinya tuh nggak semua bisa dipakai. Jadi ada yang 20% yang nggak ini, ya kita pendekatannya beda. Kayak metode ceramah, lebih ceramah mereka. Jadi benar-benar dilihat per individu sih, makanya ada yang istilahnya diferensiasi ya pas itu. Jadi nggak emang sebenarnya, tapi kalau mau ngeliat dari mananya adalah begitu kita ngasih pertanyaan pemantik, kalau di kelas itu dia aktif, dia bisa gali seterusnya, itu kita bisa terapin ini. Tapi kalau begitu kita ngasih pertanyaan mereka lebih pasif, dia berarti ini nggak bisa kita terapin. Gitu sih. Nah itu tadi setiap ya ini kita nggak bisa pungkiri setiap siswa latar belakang semuanya beda-beda. Kita nentuin dari situ. Tapi kalau lebih dari 75% segala macam dalam satu kelas itu bisa kira-kira punya pemantik itu di istilahnya mereka kepancing, ya kita bisa terapin itu. Sisanya 25-nya kita pendekatan lebih lagi aja. Tapi kalau kira-kira cuma 50% yang ini, nah itu biasa sih sudah diterapin. terakhir deep learning juga rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran mendalam di SMK berbasis teknologi seperti apa? Kalau di RPL untuk yang meningkatkan efektivitas belajar tuh mereka nggak cuma ini seolah-olah pembelajaran tuh mereka bisa mikir ngayal. Kita ada medianya juga jangan yang ini cuma kayak media cuma teks gitu aja, kita ngajar kayak proyektor tuh kita kasih aplikasi wajib itu mereka nggak bisa susah, bukan nggak bisa susah, kita mainin visual mereka, kita mainin kayak mana mereka bayangin. Misalkan kayak contoh kalau kelas 10 kan mereka ini ada algoritma dan flowchart ya. Kalau contoh kita misalkan anggap aja algoritma sehari-hari kayak pertama algoritma buat mie nih. Nah karena di sehari-hari mereka pernah buat mie, jadi mereka bisa ngebayangin, wah nanti prosesnya ini dulu. Nah kita mainin gambaran mereka kayak gitu untuk biar lebih efektif. Cuma kalau kayak kita langsung studi kasus misalkan buat algoritma dalam buat program kalkulator, mereka belum pernah, itu mereka nggak bakal bisa langsung kumpul bisa. Tapi kita pancingnya dari situ dulu. Jadi apa yang udah mereka lakuin, mereka runtutin tuh urutannya. Kalau contoh di pelajaran algoritma, nah itu baru mereka bisa lebih aktif di situ. Intinya itu tadi kita mau pikiran mereka sih, biar bisa mikir di situ. Kalau deep learning itu kan yang berkesadaran Siswa yang fokus bukan ke guru, ke pendidiknya itu lebih ke fasilitator. Senternya itu siswanya. Tugas kita ya mancing itu tadi. Direkomendasikan mungkin bahan ajar kali ya. Bahan ajarnya media ajar sih lebih kembangin. Ya. Kayak contoh nih, kayak misalkan media pembelajaran kalau kita belajar di flowchart kan tadi aja lah kita coba pakai flowchart. Kalau kita cuma sekedar teori, ini flowchart ini untuk ini, tapi lebih kayak misal medianya adalah masuk game kayak game game terakhir. Pertamanya pakai simbol ini dicocok terus. Benar, itu mereka lebih aktif. Karena mereka langsung nyoba, bukan cuma yang merhatiin gitu.
Gimana? Iya. Makasih ya Pak Rido.